Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama saya Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, Jakarta. Siaran Telaah Kata Ibrani Alkitabiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Ben Elohim, anak Elohim, anak Tuhan, bagian kedua. Dalam bahasa Ibrani ini dieja Bet Nun, dibaca Ben, Alef, Lamed, He, Yud, Mem, dibaca Elohim, lengkapnya dibaca Ben Elohim. Ben Elohim, anak Tuhan, juga disebut anak ilah, bagian kedua. Mazmur 2 ayat 7, Aku mau menceritakan tentang ketetapan Adonai. Ia berkata kepadaku, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Markus 1 ayat 11, lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kedua ayat ini berbeda penulisan sekitar 1000 tahun. Sesudah dinubuatkan oleh pemazmur, Markus menulis faktanya yang secara nyata di abad pertama. Tanpa rekayasa, penulis Injil menyatakan nubuat dalam kitab Mazmur digenapi secara akurat. Memasuki pelayanannya, Yeshua HaMashiach dilantik dengan urapan Ruach HaKodes, Roh Kudus yang turun ke atasnya. Suatu peristiwa historis yang dramatis dan profetis. Untuk sequel Ben Elohim bagian kedua ini, saya tetap memakai buku The Son of God in the Roman World, Divine Sonship in its Social and Political Context, Anak Tuhan di Dunia Romawi, oleh Michael Peppard, sebagai titik tolak diskusi kita di samping sumber lainnya. Peppard datang dengan hipotesis bahwa karakteristik Yesus dapat ditafsirkan secara tepat dalam terang persepsi kekaisaran Romawi. Untuk mendukung ini, Peppard menyatakan bahwa sebelumnya, dalam 2 abad pertama, status anak angkat dapat digunakan untuk melambangkan baik Kristus maupun para pengikutnya. Ini didasarkan pada status luhur dari anak angkat yang dikenal dalam masyarakat Romawi. Namun pada abad keempat dan kelima, para teolog seperti Cyril dan Agustinus menegaskan kesimpulan yang berbeda dengan memisahkan keduanya, yaitu Yesus pada dasarnya adalah anak yang diperanakan Tuhan, sementara manusia lainnya adalah hasil adopsi anak angkat Tuhan oleh kasih karunia. Pertanyaannya, apakah opini Peppard ini sesuai dengan fakta historis? Dalam sesi sebelumnya, kita sudah melihat adanya gradasi atau spektrum dalam sebutan anak Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 15, semua orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan disebut anak Tuhan melalui roh pengangkatan anak, adopsi. Ini tidak dapat disamakan dengan Yeshua yang disebut sebagai anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, Yohanes 1 ayat 18. Ini jelas merujuk pada posisi unik Yeshua dibandingkan dengan umat manusia pada umumnya. Kedua dokumen ini berasal dari abad pertama, bukan abad 4 atau 5 seperti yang diklaim oleh Peppard. Ini justru menunjukkan para rasul di abad pertama tidak pernah memakai pemahaman Romawi sama sekali. Jelas, kita sudah bahas pengertian Son of God versi Romawi. Bagaimana perspektif Bet Elohim di lingkungan Yehudi? Untuk ini kita perlu masuk dalam pengertian anak Tuhan, Son of God, Ben Elohim dalam kitab suci dan literatur Yehudi. Ben Elohim mempunyai berbagai arti sesuai dengan konteksnya. Yang pertama, sosok supranatural atau malaikat. Kejadian 6 ayat 2, Ayub 1 ayat 6.
Istilah Bnei Elohim jamak, anak-anak Tuhan, yang di LAI disebut anak-anak Allah, diterapkan pada malaikat yang dengan tingkah laku yang buruk menjadi salah satu penyebab hukuman air bah. Yang kedua, umat Israel. Ben Elohim ditujukan kepada umat Israel. Anak-anak Tuhan, Bnei Elohim, juga diterapkan kepada Israel sebagai satu bangsa. Israel adalah anak sulungku. Keluaran 4 ayat 22. Yang ketiga, Raja Israel. Mazmur 2 ayat 7. Raja Israel yang nyata atau ideal. Dalam 2 Samuel 7 ayat 14, ini merujuk kepada David dan dinastinya. Juga ditujukan kepada hakim atau penguasa dengan frasa anak-anak yang maha tinggi. Mazmur 82 ayat 6. Yang keempat, orang benar. Menurut dokumen Ben Sira dan Misna Avot. Orang yang mentaati perintah Tuhan dengan tulus. Searah dengan ini, khotbah di bukit oleh Yeshua HaMasiah juga menyatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Matius 5 ayat 9. Ini merujuk pada orang-orang yang suka berdamai dengan tulus, disebut Bnei Elohim, anak-anak Elohim. Yang kelima, Hamasiah, Mazmur 2 ayat 7, Lukas 4 ayat 11, maksud saya Lukas 4 ayat 41, bahwa literatur Yahudi yang disebut pseudografia, seperti kitab Henokh dan Esdras, juga berisi ungkapan gelar Ben Elohim yang ditujukan kepada Mesias. Perhatikan, tidak ada satu pun yang menyatakan manusia menjadi Tuhan seperti pengertian Romawi. Bagaimana dengan pengertian Ben Elohim, anak Tuhan yang bersifat ilahi atau divine dalam spektrum makna Ben Elohim tadi? Pengertian Ben Elohim, anak Tuhan dalam arti ilahi, muncul dari entry kelima yang bermakna Hamasiah. Di lingkungan Yahudi abad pertama, muncul perbedaan pandangan terhadap Mesias sebagai anak Elohim. Ada yang memahaminya sekedar manusia, dan ada yang menyatakannya bersifat ilahi. Perbedaan ini terus terjadi sampai sekarang dengan ungkapan istilah misionaris bagi yang percaya Mesias ilahi, dan kaum anti-misionaris yang menolaknya. Di antara bangsa-bangsa yang memegang Injil pun ini terjadi, antara Kristen umumnya versus Arianisme atau Saksi Yehova. Untuk menjawab ini, saya ketengahkan Mazmur pasal 2 yang dikenal sebagai Mazmur Mesianik. Kita mulai dengan melihat konteksnya. Mazmur 2 ayat 2, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ibrani Mesiko. Ayat ini jelas menggambarkan bangsa-bangsa di dunia ini ingin berperang melawan Tuhan, yaitu Adonai Elohim dan Mesiasnya. Rasi, komentator Torah abad 11 yang terkenal, mengatakan para bijak Israel menjelaskan bagian ini merujuk kepada Raja Mesias. Mazmur 2 dengan jelas mendefinisikan pihak-pihak yang terlibat adalah Adonai, Mesiasnya, dan bangsa-bangsa yang melawan keduanya. Adonai mentertawakan mereka, kemudian melantik Raja Mesias untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang melawan otoritas mereka. Mazmur 2 ayat 7, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Kitab suci menjelaskan bahwa hubungan antara Adonai dan Mesiasnya seperti bapa dengan anaknya. Searah dengan ini, Rebbe Nahman dari Breslov dalam Likutei Moharon 60a melihat identitas Mesias dalam ayat ini dan berkata, Mesias menjalani penderitaan dari penciptaan dunia, tapi pada akhirnya Elohim akan berkata kepadanya, hari ini aku memperanakan engkau. Karena pada hari itu manifestasinya akan lebih dahsyat dibandingkan dengan waktu permulaan. Demikian rupa sehingga ia lahir hari ini. Kata Hayom, hari ini, berkaitan dengan kekekalan di luar dimensi waktu, dan bukan seperti hari ini dalam kalender kita. Tentang hari ini, Rabbi Nahman mengatakan, pada kenyataannya tidak ada yang namanya waktu. Hari ini aku telah melahirkanmu, Mazmur 2 ayat 7,
kata-kata ini merujuk pada Sang Mesias yang berada di luar waktu. Selama engkau memiliki iman kepada Tuhan di dunia yang akan datang dan pada Mesias yang melampaui waktu, engkau memiliki pengharapan kekal. Rabi Yehuda Hayon, seorang rabi yang lain, menambahkan, jelas terlihat Sang Mesias sudah ditemukan di dunia dan pada hari penebusan, Roh Mesias akan turun. Komentar para rabi ini menunjukkan mereka percaya Mesias ada di luar ruang dan waktu, beyond time and space, yang berarti kekal. Ini berarti Mesias itu bukan sekedar insani, tetapi ilahi. Tentang Mazmur 2 ayat 7, Rasi berkata, ini berbicara tentang Mesias sebagai anak. Ia menjelaskan tentang anakku. Ini merujuk kepada kepala atas Israel, karena Israel disebut anak sulungku. Keluaran 4 ayat 22. Jelas sekali Rasi melihat bahwa Mesias adalah bagian dari Israel, kepala Israel, yang utama dari bangsa Israel. Mesias tidak dapat dipisahkan dari Israel seperti yang sering didengar baik di lingkungan Kristen bangsa-bangsa maupun kaum anti-misionaris. Kaum anti-misionaris secara tidak tepat dengan cara berpikir linier bersikeras mempertentangkan Mesias dan Israel dalam pembahasan Yesaya 53. Bila bangsa Israel bernuansa memenuhi nubuat Yesaya pasal 53, maka terlebih lagi Mesias, karena Mesias adalah kepala atas seluruh Israel. Mazmur 2 merupakan mazmur pelantikan Raja Mesias atas Israel dan bangsa-bangsa. Ini membedakan pengertian Mesias per generasi. Dari Hamasiah, Sang Mesias yang dikenal sebagai Mesias anak David, yang rohnya sama dengan Mesias anak Yosef yang menderita. Bahasa Ibrani adalah bahasa multidimensi. Setiap kata mempunyai spektrum yang luas. Terhadap kata yelitika, begotten, atau diperanakan, memperanakan, orang Yahudi dan Kristen secara umum setuju bahwa Mazmur pasal 2 berbicara tentang Mesias. Namun di ayat 12 muncul kontroversi antara misionaris dan anti-misionaris berdasarkan kata naskubar yang diterjemahkan dalam versi King James sebagai ciumlah sang putra, jangan sampai ia murka. Mazmur 2 ayat 12 KJV. Sementara dalam terjemahan Yahudi berbunyi, lakukan penghormatan dalam kesucian, jangan sampai ia murka. JPS, Jewish Publication Society. Manakah terjemahan yang benar? Benarkah terjemahan Kristen sudah melukis Yesus ke dalam tanah seperti yang didakwakan kaum anti-misionaris? Bagaimana mungkin dua terjemahan yang sangat berbeda dapat muncul dari dua kata Ibrani yang sederhana, nasku bar, ciumlah sang anak. Kata nasku berasal dari nesika, mencium, dan bar artinya anak. Berbagai rabi dan literatur Yahudi membahas dua kata ini dengan spektrum yang cukup lebar. Tentang kata bar, kata Ibrani bar dapat berarti kemurnian, sehingga nasku bar dipahami sebagai lakukanlah penghormatan dalam kemurnian. Ini disesuaikan dengan Samuel mencium Raja Saul sebagai penghormatan dalam 1 Samuel 10 ayat 1. Di samping itu, Talmud memberi makna bar sebagai instruksi atau petunjuk yang dipahami sebagai Taurat yang murni. Dan bar tidak mengacu pada apapun selain Torah, seperti yang dinyatakan. Berilah penghormatan pada bar, jangan sampai ia marah. Mazmur 2 ayat 12. Taatilah Torah untuk menghindari murka Tuhan. Sanhedrin 92a. Rabbi David Kimchi, atau singkatannya namanya Radak, menyatakan kalimat, ciumlah sang anak serupa dengan ayat, dan ia mencium semua saudaranya. Kejadian 45 ayat 15. Arti kata bar sama dengan ben, seperti tertulis dalam Amsal 31 ayat 2 yang memakai kata bar untuk anak lelaki. Dengan basis ayat ini, Ibn Ezra, komentator Torah terkenal, menyatakan ciumlah sang anak
berarti ciumlah Sang Mesias. Ini menunjukkan bahwa kata bar Aramaik sudah diserap ke dalam bahasa Ibrani dengan arti yang sama. Dari berbagai komentar ini, kita lihat spektrum arti kata bar dapat berarti kemurnian, instruksi atau petunjuk, dan anak lelaki atau putra. Mari kita baca lagi ayat 12. Ciumlah sang anak nasku bar dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Fetofdu dereh, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Jelas sekali pemahaman nasku bar sebagai ciumlah sang anak lebih memenuhi konteks ayat ini ketimbang mencium dengan kemurnian atau mencium Torah. Frasa mudah sekali murkanya menyala terlibat lebih tepat bila bar dipahami sebagai anak. Pada kalimat berikutnya, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Akan pas artinya bila bar dipahami sebagai anak. Orang diminta berlindung kepada sang anak, yaitu Mesias. Menganalisa ayat ini, Rabbi Yitzhak Shapira, tokoh Yahudi Mesianik, mengajukan pertanyaan retorik. Jika anak tidak sama dengan Adonai dalam otoritas, bukankah kitab suci melanggar prinsip dasar dalam Yudaisme? Bukankah ini mengajarkan orang Yahudi untuk menyembah sesuatu atau seseorang yang bukan Adonai Hashem sendiri? Selanjutnya, bukankah begitu menggetarkan kata Fetofdu dereh, binasa di jalan, yang berlaku bagi orang yang tidak mencium sang anak? Perlu ditambahkan, Yudaisme itu pluralistik, bukan monolitik. Kaliser dalam bukunya Yesua dalam Tanakh mengatakan terjemahan ciumlah sang anak bertentangan dengan kitab suci Ibrani yang tidak mengizinkan umat untuk mempercayai siapapun kecuali Adonai sendiri. Tulisan Ibrani mendukung semua tindakan ibadah atau avodah selain kepada Elohim Israel itu dilarang. Makna kata avodah atau ibadah diperluas dari sebatas ibadah untuk mencakup juga hubungan antara hamba dengan raja. Apa arti ciumlah sang anak? Rabbi Yitzhak Ginsburg menjelaskan jika seseorang memberi ciuman kepada raja, kemudian kemungkinan ia akan marah. Karena itu adalah bar yang berarti sang putra yang harus dicium agar ia, raja, jangan marah. Koser Pek halaman 257. Dalam budaya Yahudi, tindakan mencium dalam arti defekut, dedikasi pada upacara pernikahan, dan dalam hubungan umat dengan Adonai merupakan suatu lambang yang luhur. Dalam pemberkatan nikah, sebelum menerima hak untuk mencium mempelai wanita, mempelai pria harus mengucapkan, "Engkau dipisahkan bagiku dengan cincin ini menurut kepercayaan Mose dan seluruh Israel." Lalu dengan ciuman kudus, mempelai pria menyatakan tekad untuk menjaga dan menguduskan mempelai wanita sesuai dengan perjanjian nikah. Dengan cara yang sama, Rabbi Shaul Paulus melukiskan hubungan kita dengan Mesias dan dengan sesama kita. Bersalam-salamanlah kamu dengan cium kudus, Roma 16 ayat 16. Kata cium menyatakan tingkat kekudusan tertinggi melalui perjanjian pribadi. Karena kitab suci menghendaki umat Tuhan mempunyai hubungan kasih dengan Tuhan sebagai kekasih jiwa. Mengapa kita memberi cium kepada yang lain selain kepada Adonai? Di sini kita melihat pemazmur menyatakan bahwa perjanjian kita dengan Adonai tidak dapat terlepas dari perjanjian dengan Mesias. Sehingga Mazmur 2 ayat 11 dan 12 dapat disimpulkan kita beribadah kepada Adonai Hashem dengan mencium sang putra, yaitu HaMashiach Israel. Apakah kesimpulan kita beribadah kepada Adonai Elohim dengan mencium sang anak merupakan konsep Yahudi? Sejak tadi kita sudah memakai kutipan dari rabi-rabi Yahudi terkemuka. Namun masih ada lagi yang memang perlu ditambahkan, yaitu pengertian manifestasi Adonai Elohim, Tuhan, dalam Sfirot yang tertulis dalam kitab Sohar. Sfirot merupakan manifestasi Elohim yang tidak terbatas secara nyata, yaitu Ensof.
baik secara jasmani maupun rohani. Salah satu manifestasi atau emanasi Tuhan adalah binah, yang dipahami sebagai binyah, anak Yah, anak Adonai. Apa artinya ini? Artinya Adonai Elohim yang tidak terbatas atau Ensof memanifestasikan dirinya secara nyata dalam anaknya yang disebut Binah. Dan Binah ini menurut pemazmur adalah Sang Mesias yang telah datang. Dan dalam Brit Hadasya namanya disebut Yeshua. Konsep ini berasal dari kitab-kitab Yahudi, bukan dari bapak-bapak gereja Greko-Roman. Kita melihat bahwa terjemahan Mazmur 2 ayat 12 dalam Alkitab Kristen dan Tanakh Yahudi, keduanya didasarkan pada spektrum arti bahasa Ibrani yang sah. Dan karenanya secara moderat, sebenarnya keduanya dapat saling melengkapi. Terjemahan Mazmur Yahudi, JPS, lebih melihat bar sebagai instruksi yang dipahami sebagai Torah. Sementara terjemahan Kristen KJV melihat bar sebagai Ben Elohim, anak Tuhan. Ternyata keduanya dapat dikaitkan satu sama lain. Yeshua HaMashiach, berkata Adonai, berkata Torah Mose berbicara tentang dia, Yohanes 5 ayat 46. Yeshua juga mengajarkan bahwa sebagai Mesias ia datang untuk memenuhi perintah-perintah dalam Torah, Matius 5 ayat 17. Yeshua dan Torah saling meneguhkan. Apa yang kita pelajari di sini? Sikap seimbang atau balance dan dewasa dalam mempelajari kitab suci. Unggahan rabi antimisionaris yang menghunjam terjemahan Alkitab Kristen sebagai mengubah dan merusak kitab Tanakh tidak boleh ditelan mentah-mentah. Harus diuji secara kritis dan dibandingkan dengan komentari rabi Yahudi Mesianik. Dan sebaliknya, unggahan pengajar Kristen anti-Torah yang memisahkan Alkitab menjadi dua bagian yang berlawanan, Torah versus Perjanjian Baru, harus diuji secara kritis dan dibandingkan dengan para pengajar Mesianik yang memahami Torah dan Perjanjian Baru secara seimbang. Beribadahlah kepada Adonai Elohim dengan mencium sang anak. Ini menyatakan menghormati sang anak. Yeshua, Ben Elohim, merupakan bagian dari ibadah kepada Elohim, Bapa Surgawi. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Mesianik GKMI akan disiarkan secara live streaming di YouTube. Subscribe channel Kehilat Mesianik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. Telah tersedia buku yang ditunggu-tunggu, The Good News According to COVID-19, Kabar Baik Menurut COVID-19 oleh Rabbi Itzhak Sapira. Buku tentang penebusan di akhir zaman ini direkomendasi oleh Rabi Ortodoks Gil Al-Hadef, sejarawan Yehudi Eldad Kenan, dan Pastor Mark Blitz. Persediaan terbatas. Hubungi Nora di 0812 9424 7480, 0812 9424 7480. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811 910 814, 0811 910 814. Tiba saatnya saya Gembala Benyamin Obadiah dan Penatua Ira Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom.